Di mana film dibuka dengan memperlihatkan malaikat tertinggi yaitu Mikael yang jatuh ke bumi tepatnya di kota Los Angeles dengan wajah penuh darah. Mikael mengeluarkan pedangnya dan tiba-tiba ia pun memotong kedua sayapnya sehingga kini Mikael bukan lagi seorang malaikat melainkan seorang manusia biasa. Entah apa tujuan Mikael melakukan hal ini, namun dilihat dari raut wajahnya, Mikael sepertinya baru saja mendapatkan masalah yang cukup besar di surga. Kemudian Mikael pun pergi ke sebuah gudang untuk menjahit bekas luka sayapnya. Setelah itu, Mikael pergi ke sebuah ruangan yang penuh dengan senjata di mana ia mengambil senjata api tersebut layaknya orang yang akan menuju medan perang. Sementara di sebelah sana, sepasang polisi sedang berpatroli di jalan sambil mengomentari para gelandangan yang menurut mereka tidak layak hidup di kota ini. Di saat itu juga, keduanya dikagetkan dengan ledakan besar dari dinding gedung yang ternyata itu adalah ulah Mikael. Kedua polisi itu pun segera menodongkan pistol ke arah Mikael dan memintanya untuk menjatuhkan semua senjata api yang ia bawa. Namun tiba-tiba mereka pun mendengar dari radio darurat bahwa orang-orang di pusat kota mulai berperilaku aneh dan saling membunuh satu sama lain. Dari situlah Mikael mengatakan kalau semua ini sudah dimulai dan tidak ada waktu lagi. Ketika Mikael hendak ditangkap, ia memberontak dan menyandra salah satu polisi. Di saat itu juga, polisi satunya lagi yang bernama Burton tiba-tiba kerasukan. Sosok yang merasuki Burton ternyata bukan iblis, melainkan malaikat yang memperingati Mikael bahwa ini bukan perintahmu. Mikael pun lalu menjawab bahwa sekarang ia mengikuti perintahnya sendiri, dan di saat itulah Burton langsung membunuh dirinya sendiri yang kemudian dibalas oleh Mikael dengan satu kali tembakan. Mikael kemudian pergi meninggalkan kota menggunakan mobil polisi, di mana ketika Mikael melintas di jalanan, listrik di sekitarnya pun mulai padam. Kemudian film pun beralih ke gurun Mojave, di mana seorang pria bernama Jeep terbangun mendadak setelah mengalami mimpi buruk. Jeep lalu keluar dari tempat tidurnya yang ternyata berada di restoran Paradise Post Dinner milik ayahnya. Jeep pun lalu mendekati pacarnya yang bernama Charlie yang saat itu ia sedang hamil 8 bulan. Rupanya Charlie ini dulunya seorang pelacur sehingga ia tak tahu siapa yang telah membuatnya hamil. Meskipun begitu, Jeep ternyata sangat peduli dengan Charlie. Ia mengaku selalu mengkhawatirkan Charlie dan bayinya, sampai Jeep ini sering bermimpi buruk tentang Charlie. Di pagi harinya pun kita diperlihatkan dengan aktivitas normal di restoran seperti layaknya ayah Jeep yang bernama Bob yang sedang sibuk mengeluarkan pasukan semut dari TV kesayangannya. Lalu ada rekan Bob yang bernama Percy yang menjadi juru masak di restoran tersebut. Kemudian ada satu keluarganya yang sudah terjebak di restoran ini selama 1 minggu karena mesin mobil mereka mengalami kerusakan yang sedang diperbaiki oleh Jeep. Keluarga itu terdiri dari Howard si ayah, Sandra si ibu, dan putri mereka yang bernama Audrey. Tidak lama kemudian datanglah seorang bernama Kill. Ia mendekati Charlie yang sedang merokok dan menegurnya karena rokok itu tidak baik untuk bayi. Merry Christmas. Kill pun mengungkapkan bahwa ia ingin pergi ke Tegal, namun entah mengapa ia malah tersesat di gurun ini. Charlie lalu membawa Kill ke dalam restoran yang ingin meminjam telepon milik Bob untuk menelepon mantan istrinya.
Hey man, you got a phone I can use? Sementara itu, Howard yang sudah jenuh di sini meminta Bob untuk segera menyelesaikan mobilnya karena Howard adalah pelanggan yang mempunyai uang banyak. Bob pun pergi ke garasi untuk meminta Jeep agar segera menyelesaikan mobilnya. Namun bukannya memperbaiki mobil, Jeep malah membuat semacam tempat tidur untuk bayi Charlie. Hal itu pun membuat Bob kesal karena bayi itu bukan sepenuhnya tanggung jawab Jeep. Dari sinilah anak dan bapak mulai bertengkar di mana Jeep mengaku sering bermimpi tentang Charlie. Hey, what are you doing? Leave me alone. She's not your responsibility. You don't say that about her. She's not like that. Meski tindakannya pun agak tidak masuk akal, Jeep mengungkapkan bahwa dirinya entah mengapa terdorong untuk menolong Charlie. Bob lalu menceritakan bahwa alasan dirinya pisah dengan istrinya adalah karena Bob membeli tanah di sini dengan harapan BUMN mau membelinya untuk menjadikan tambang emas. Crazy. I wanted to buy this place. I was wrong. Namun sayang, tanah yang Bob beli ternyata tidak mengandung emas sehingga ia pun terjebak di sini dan sangat menyesal karena sebelumnya istri Bob menyarankan Bob untuk membeli tanah di dekat rel kereta api. Dari situlah Bob mengingatkan Jeep agar tidak menyesal di akhir setelah mengambil keputusannya sendiri. I want these people out here by nightfall. Ketika Bob memasuki restoran, Jeep pun dikejutkan dengan gumpalan awan yang muncul dari kejauhan. Sementara itu, Bob juga dibingungkan dengan TV yang tiba-tiba memunculkan siaran darurat. Bob pun meminta Percy untuk menyalakan radionya mencari informasi. Namun sayang, sinyal radio juga menghilang dan tidak ada satu channel pun yang menyiarkan acara tersebut. Begitupun dengan Kill yang sedang menelepon mantan istrinya tiba-tiba terputus. What is wrong with you today, baby? This is gonna be it right here. Come on. Dan tak lama kemudian datanglah sebuah mobil yang dikendari oleh seorang nenek-nenek bernama Gladys. Ia pun masuk ke dalam restoran dan memesan steak mentah kepada Charlie. Selagi Charlie menyiapkan steaknya, Jeep datang untuk memberitahu Bob bahwa mesin komputer yang digunakan untuk mengecek mesin tiba-tiba mati. Okay. What'll it be? I'll have a steak, please. I don't know. It's probably something wrong with the computer. Setelah Charlie mengantarkan steak kepada Gladys, ia pun tiba-tiba mengatakan bahwa bayi yang di dalam perut Charlie akan mati. Perkataan Gladys pun membuat Charlie marah, begitu pula dengan orang-orang di sana. Howard yang sudah terpancing emosi kemudian mendekati Gladys untuk menegurnya. Namun Gladys secara tiba-tiba menggigit leher Howard secara brutal. How far along are you? But it's gonna burn. Go to hell, Amy. Percy pun lalu dengan refleks melemparkan panci ke kepala Gladys. Meskipun panci itu berhasil melukai Gladys, nenek itu pun masih sanggup berdiri dan kemudian merayap ke dinding layaknya seekor cicak. Bob yang terkejut mencoba menembak Gladys, tetapi pergerakan Gladys sangatlah cepat, bahkan mampu memukul Bob sampai terpental. Jeep kemudian mengambil senapan Bob, namun karena Jeep orang yang baik, ia tidak sanggup menembak. Akhirnya Gladys ditembak 2 kali oleh Kill yang ternyata membawa sebuah pistol. Melihat luka Howard yang begitu parah, Kill dan Percy segera membawa Howard beserta keluarganya ke rumah sakit menggunakan mobil Kill. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang dengan sekumpulan awan. Ketika mereka melaju lebih dekat lagi, ternyata itu bukan awan melainkan miliaran lalat yang mulai masuk ke dalam mobil mereka. Alhasil mereka pun memilih berputar arah dan kemudian mereka pun kembali ke restoran. Di mana setelah kembali ke restoran mereka pun memperhatikan tubuh Gladys yang matanya berwarna hitam dan semua giginya mirip gigi hiu. Dan ketika mereka membuang mayat Gladys di garasi, datanglah Michael menggunakan mobil polisi karena takut orang asing itu seperti Gladys. Kemudian Bob pun menodongkan senapan kepada Michael, namun Michael dengan cepat mengambil alih senapannya yang membuat semua orang tercengang dengan kemampuannya. I'm sorry about that, Michael. What are you doing out here anyway? You don't know, do you? Hey, Dad, just tell him you're sorry. Menyadari makhluk seperti Gladys akan datang lebih banyak lagi, Michael pun mengambil semua senjata dan memberikan kepada mereka untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, di malam harinya Michael, Bob, Percy, dan Kill naik ke atap untuk berjaga. Di mana saat keempatnya sedang memantau keadaan, tiba-tiba mereka melihat mobil es krim datang mendekat. Listen. Ice cream?
the fuck y'all looking at me for? Di mana seorang pria bertubuh tinggi kurus kemudian keluar dari mobil tersebut. Ketika Kill tidak sengaja membuat suara, pria itu pun langsung membuka mulutnya lebar-lebar serta mampu membuat panjang tangannya. Tanpa pikir panjang, Mikael dan yang lainnya pun langsung menembaki pria itu sampai mati di tempat. Oh man, he don't look that bad. Is that it? Setelah kematian pria itu, tiba-tiba mereka melihat puluhan mobil datang ke arah restoran. Mikael pun segera memerintahkan mereka untuk menembaki setiap mobil yang datang. Mikael juga meminta Bob dan yang lainnya untuk menembaki setiap orang yang sudah kerasukan. Di tengah kekacauan itu, seorang menerobos masuk melalui jendela dan mulai menyeret Howard. Kemudian Sandra, Audrey, dan Charlie pun mencoba menyelamatkan Howard, akan tetapi penyerang lain menangkap Charlie sambil mengatakan bahwa anak itu harus mati. Untungnya sebelum Charlie terseret keluar, Mikael datang menembaki para penyerang yang mencoba menangkap Charlie. Karena terlalu fokus ke Charlie, Howard pun akhirnya ditarik keluar oleh para penyerang. Setelah kepergian Howard, Bob pun menginfokan bahwa para manusia di luar tiba-tiba mundur dari restoran. Bob yang kebingungan kemudian meminta kejelasan kepada Mikael mengapa manusia-manusia di luar berperilaku aneh. Mikael kemudian mengungkapkan kepada semua orang bahwa Tuhan telah kehilangan kepercayaan terhadap manusia yang semakin parah dan brutal, sehingga Tuhan pun mengirim pemusnahan kepada umat manusia. I'm saying this is an extermination. Demons? The angels are the good guys. Mendengar perkataan Mikael, Bob dan yang lainnya pun terkejut. Ketika Bob mulai bertanya kepada Mikael mengapa tahu tentang semua ini, Mikael menjawab bahwa semalam dirinya masih berada di pihak mereka, yang artinya Mikael ini adalah malaikat. Mikael juga mengatakan bahwa alasannya datang ke sini adalah untuk menyelamatkan Charlie dan bayinya, karena bayinya itulah yang akan menyelamatkan umat manusia dari pemusnahan. Perkataan Mikael membuat Charlie kebingungan karena dirinya dulunya wanita yang nakal dan belum tahu siapa bapak dari anak ini. Meskipun begitu, Mikael tidak peduli, yang jelas bayi itu harus diselamatkan. I mean, I'm nobody. I'm just a waitress. That's it. Either your child lives or mankind dies. Setelah mendengarkan penjelasan dari Mikael, mereka pun mulai mengambil tugas masing-masing. Kill dan Percy pun memilih berjaga di atap, di mana Percy mulai bercerita tentang masa kecilnya yang sebelum tidur selalu didampingi oleh ayahnya. Percy masih ingat bagaimana ayahnya pernah berkata, "Jika tiba masanya hari ini adalah hari terakhirmu di bumi, apakah kau akan bangga dengan apa yang telah kamu lakukan di dalam hidup ini? Karena jika tidak, maka sebaiknya segera beramallah." When I was a kid, and he'd say to me, "You better start getting square." Sementara itu, Jipun yang masih penasaran dengan Mikael bertanya tentang tugas Mikael di surga. Mikael mengatakan bahwa dirinya adalah seorang jenderal malaikat dengan pangkat tertinggi, dan alasan Mikael memilih keluar dari barisan malaikat adalah karena ia diberi perintah yang tidak bisa ia percayai. As a general in his army, he lost faith. Mikael pun lalu mengatakan bahwa Tuhan telah memilih manusia untuk dicintainya. Namun seiring berjalannya waktu, Mikael menyaksikan sendiri bagaimana manusia menginjak-injak hadiah itu. Ia melihat manusia saling membunuh dan berperang karena ras dan keserakahan. Namun di tengah semua kegelapan itu, Mikael melihat beberapa orang yang tidak akan menyerah. Bahkan ketika mereka tahu harapan mereka sudah tidak ada, mereka masih mencintai Tuhannya. Dan di antara orang itu, Mikael melihat Jip. Itulah alasan mengapa Mikael masih percaya manusia. I see you, Jeep. You are the reason I still have faith. Saat hari itu mulai menjelang pagi, Mikael teringat sebelum dirinya turun ke bumi. Pada saat itu, ia berdebat hebat dengan malaikat Jibril. Mikael lalu menegaskan kembali bahwa tugas malaikat adalah menjaga manusia. Akan tetapi, Jibril menjelaskan dengan mengatakan bahwa tugas mereka adalah untuk mematuhi Yang Maha Kuasa. It is our place to guide them. This is not your test, Michael.
Meskipun keduanya mendapatkan perintah untuk mengakhiri manusia dan juga bayinya, Mikael masih bersikeras untuk menyelamatkan bayi itu karena menurutnya para manusia ini hanyalah kehilangan imannya saja. Maka dari itu ia pun nekat turun ke bumi untuk membimbing para manusia termasuk Jeep. Di keesokan harinya pun Sandra yang baru bangun tiba-tiba mendengar suara Howard yang merintih kesakitan. Sandra pun mulai mengikuti suara itu dan saat melihat melalui jendela, ia melihat Howard sedang disalib terbalik dengan kondisi tubuh yang melepuh. Sandra langsung membuka pintunya untuk menyelamatkan Howard, namun tanpa ia ketahui ternyata tubuh Howard dipenuhi bisul yang akan meledak. Untungnya saat Howard akan meledak, Percy segera melindungi tubuh Sandra sehingga tubuh Percy yang terkena cairan bisul dari ledakan tersebut. Percy lalu membawa Sandra kembali ke restoran sebelum akhirnya ia meninggal karena terkena cairan asam yang meledak dari tubuh Howard. Setelah kejadian itu, Sandra diikat di kursi sementara Audrey mencoba memberi ibunya makan. Bukannya merasa bersalah, Sandra malah menyalahkan Audrey atas semua yang telah terjadi pada mereka. Alasan mereka terjebak di sini adalah karena awalnya mereka ingin memindahkan Audrey ke kota yang lebih aman dan minim pergaulan bebas. Here, Mom, if you take one of these. This is your fault. I love my life and you have ruined it. Singkat cerita, di malam harinya saat Kyle dan Audrey sedang berjaga di atas, tiba-tiba sebuah mobil pun datang ke depan restoran mereka untuk mengisi bensin. Mobil itu pun ditumpangi oleh seorang ayah dan anaknya yang terlihat sangat ketakutan. Saat itu juga tiba-tiba sekelompok anak pang yang sudah dirasuki oleh malaikat muncul dan menabrak si ayah. Ketika para anak pang itu mengambil si anak, Kyle tanpa pikir panjang turun ke bawah dan mulai menembaki mereka untuk menyelamatkan si anak. Namun tanpa disadari, semua ini ternyata hanyalah jebakan dari para malaikat. Saat Kyle berhasil menyelamatkan si anak, anak itu pun langsung menggigit leher Kyle. Melihat hal itu, Audrey pun ikut turun untuk menyelamatkan Kyle. Namun sayang, peluru Audrey pun habis yang membuat dirinya terpojok. Charlie pun kemudian meminta Mikael untuk menyelamatkan Audrey, atau jika tidak maka dirinya yang akan keluar. Karena tak ingin bayinya kenapa-napa, Mikael pun segera mengambil senjatanya dan mulai melawan para anak pang. Namun karena jumlahnya terlalu banyak, Mikael segera meraih Audrey dan membawa kembali ke dalam tempat saat tangki pom bensin meledak. Open the door. Melihat Audrey kepanasan, Charlie pun berlari untuk mengambil segelas air. Tetapi begitu ia berbalik badan, si anak ternyata sudah berada di depannya. Anak itu kemudian mencoba membunuh Charlie dengan pisau, namun untungnya Charlie berhasil melindungi dirinya sendiri. Di saat itu juga lampu tiba-tiba padam. Anak itu pun kemudian muncul kembali dan mencoba menggigit Bob. Tapi sebelum hal itu terjadi, Jeep berhasil menembak si bocil hingga tewas. Tak lama kemudian tiba-tiba Charlie pun merasakan mules yang artinya ia akan melahirkan. Mikael dan Audrey lalu membantu Charlie dalam persalinan, sedangkan Bob dan Jeep berjaga di atap. Selama proses persalinan mereka mendengar suara trompet yang sangat keras di atas langit. It's coming. Tak hanya itu, mereka juga melihat jutaan penyerang yang mulai mengelilingi area restoran. Setelah beberapa lama, Charlie berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Audrey lalu berniat menunjukkan bayinya kepada Sandra. Namun tanpa disadari, ternyata Sandra diam-diam sedang melepaskan ikatan di tangannya. Baby's alive. It's just you and me now. Sementara itu Charlie pun bertanya kepada Mikael apakah saat ini mereka sudah aman. Mikael pun menjawab bahwa mereka belum aman karena harus membesarkan anak itu terlebih dahulu, yang nantinya akan memimpin umat manusia keluar dari kegelapan. Ketika mereka kembali berkumpul, Mikael memberitahu kepada mereka para penyerang di luar sana tidak akan bisa menyentuh bayi itu. Namun tidak demikian dengan malaikat Jibril yang sebentar lagi akan datang untuk menggantikan tugas Mikael, yaitu membunuh bayi tersebut. A baby, but the future has been unwritten.
Dan ternyata Mikael pun sudah mendapatkan perintah untuk membunuh bayi itu, tapi ia menolak karena ia melihat adanya kesempatan bagi umat manusia untuk memperbaiki diri mereka. Ketika mereka sedang sibuk berdebat, tiba-tiba Sandra merebut bayi itu dari Audrey. Sandra yang sudah hilang akal pun kemudian berencana untuk memberikan bayi itu kepada para malaikat. Sebelum Sandra keluar dari restoran, sebuah cahaya putih terang turun dari langit. Di saat itulah Mikael segera menembak Sandra. Sedangkan Jeep menangkap bayi itu. Mereka semua lalu dikejutkan dengan munculnya malaikat Jibril dari balik cahaya itu. Ketika Jibril mencoba membunuh Jeep beserta bayinya, Mikael dan Bob pun langsung menembaki Jibril. Tetapi semua itu sia-sia karena Jibril kebal terhadap apapun. Jibril lalu menyerang Bob dan memukulnya sampai terlempar. Mikael pun meminta Jeep, Charlie, dan Audrey segera pergi dari restoran. Ia juga meminta Jeep untuk mencari para nabi serta belajar membaca petunjuk. Ketiganya kemudian keluar dari restoran sambil membawa bayinya, di mana bayi itu benar-benar membuat para penyerang tidak bisa menyentuh mereka. Mereka lalu meninggalkan restoran dengan menggunakan mobil. I knew it'd send you, Gabriel. The rebellious son. Sementara itu, Mikael pun mulai bertarung melawan Jibril di dalam restoran. Dalam pertarungan itu, Mikael kewalahan karena sekarang dia bukan lagi seorang malaikat. Meskipun dihajar sana-sini, Mikael tidak menyerah. Ia mencoba menjatuhkan Jibril sampai akhirnya Jibril berhasil menusuk jantung Mikael dengan senjatanya. Sebelum meninggal, Jibril pun menangisi kematian Mikael karena ia memilih jadi manusia dan akan mati seperti manusia. Namun ketika Mikael menghembuskan napas terakhirnya, tiba-tiba tubuh Mikael memunculkan cahaya dan hilang ditelan oleh cahaya. He wanted to live. Ketika Jibril pun hendak meninggalkan restoran, ia menemukan bahwa Bob diam-diam membuka tabung gas. Tanpa berpikir panjang, Bob segera menyalakan korek apinya sehingga terjadilah ledakan yang sangat besar. Sementara itu, Jeep mendapati bahwa tangannya mulai memunculkan sebuah tulisan misterius yang sama di tubuh Mikael, di mana tulisan itu merupakan petunjuk yang dimaksud oleh Mikael. The instructions. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka pun diserang oleh Jibril. Tanpa pikir panjang, Jeep pun meningkatkan kecepatan mobilnya dan seketika sudah mencapai kecepatan 110 km per jam. Jeep langsung mengerem mendadak sehingga membuat Jibril terpental. Sedangkan mobil yang ditumpangi oleh mereka terjun ke sisi jalan. Untungnya, dalam kecelakaan itu Charlie dan bayinya dan Jeep masih selamat. Namun tidak dengan Audrey. Keduanya lalu membawa si bayi ke atas tebing. Audrey. Seketika mereka pun sampai di atas tebing. Jibril lagi-lagi datang untuk membunuh bayinya. Namun Jeep tidak menyerah. Ia nekat mendorong Jibril jatuh ke jurang. Tetapi Jibril berhasil naik kembali. Ketika Jibril hendak membunuh Jeep, tiba-tiba Mikael turun dari surga dan kembali mendapatkan posisinya sebagai malaikat tertinggi. Why do you continue to fight? Fuck you. Hal itu pun membuat Jibril terkejut. Mikael mengatakan bahwa Jibril memberi Tuhan apa yang dia minta, sedangkan Mikael memberinya apa yang dia butuhkan, yaitu memberi manusia kesempatan lagi. Mikael juga mengatakan bahwa semua ini sebenarnya adalah rencana Tuhan untuk menguji para malaikat. Karena malu atas tindakannya, Jibril pun memilih pergi dari hadapan mereka. I would not have shown you such mercy. That's why you failed him. They're waiting. Mikael kemudian menjelaskan kepada Jeep bahwa Jeep adalah pelindung sejati anak itu. Sebelum Mikael pergi, ia memberitahu Jeep bahwa mereka akan bertemu lagi. Jeep dan Charlie kemudian mencapai puncak tebing di mana mereka melihat sebuah kota kecil di tengah lembah. You're the true protector you always have been. Beberapa hari kemudian, Charlie, Jeep, dan bayinya pun melakukan perjalanan menggunakan mobil. Di belakang mobilnya terdapat banyak sekali senjata untuk melawan para manusia yang kerasukan. Dan film pun selesai.